Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Kifli Roy Chandra Simanulang dari Universitas Bengkulu, Fakultas Pertanian, Program Studi Ilmu Kelautan. NPM saya S1 018 036. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang salah satu dampak tentang permasalahan wilayah pesisir yang ada di Kota Bengkulu. Nah, berhubung ini juga adalah bagian dari ujian akhir semester saya dari mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir terpadu, nanti di sini saya akan menjabarkan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah pesisir. Contohnya itu tentang studi kasus sampah plastik. Nah, ini studi kasusnya ini saya ambil salah satu pantai yang ada di wilayah pesisir Kota Bengkulu, yaitu Pantai Zakat Kota Bengkulu. Nah, untuk sampah itu sendiri merupakan sesuatu yang bagi sebagian masyarakat itu dianggap sepele. Nah, sampah yang bertebaran di sepanjang pantai banyak itu yang berasal dari aktivitas warga sehari-hari, bisa juga berasal dari aktivitas-aktivitas industri, dan bisa juga itu sampah-sampah itu berasal dari perairan yang lain yang terbawa oleh arus ke tempat pantai Zakat tersebut. Sampah-sampah yang berada di sepanjang pantai itu tentunya mempunyai dampak negatif yang sangat tinggi. Walaupun sebagian masyarakat ataupun sebagian komunitas membiarkan hal tersebut terjadi. Nah, untuk mengetahui cara lebih dalam lagi, terlebih dahulu kita harus mengetahui dampak dari sampah plastik tersebut. Nah, contoh untuk dampak sampah plastik bagi wilayah pesisir itu, sampah yang banyak bertebaran di sepanjang daerah pantai itu mempunyai banyak dampak yang negatif. Salah satu hal yang paling umum adalah tentang kesehatan masyarakat, di mana jika sampah yang sudah banyak bertebaran di sepanjang pantai, tentunya untuk masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah pesisir itu kesehatannya akan terancam, seperti banyaknya lalat yang ditemui di sepanjang pantai, banyaknya belatung-belatung, ataupun menyebabkan air laut tersebut menjadi keruh. Nah, ini merupakan salah satu dampak dari plastik tersebut. Nah, apa sih penyakit-penyakit yang sering muncul akibat sampah plastik tersebut? Tentunya dengan banyaknya lalat yang berada di plastik tersebut. Lalat itu kan makhluk yang bisa terbang nih. Nah, mungkin dia bisa hinggap di rumah-rumah warga yang dekat dengan wilayah pesisir, itu hinggap di tempat yang menjadi tempat mereka untuk menyimpan makanan. Contohnya seperti warung-warung ataupun tempat-tempat pengeringan ikan bisa dihinggapi lalat, sehingga ikan-ikan ataupun makanan yang akan mereka konsumsi itu menjadi terkontaminasi. Itu disebabkan oleh lalat yang membawa bakteri-bakteri yang berasal dari sampah terus dihinggapi di makanan tersebut, sehingga mengakibatkan banyak warga ataupun sebagian warga menjadi diare ataupun permasalahan-permasalahan yang umum dijumpai di daerah pesisir. Dan untuk contoh yang kedua itu seperti di sepanjang terdapatnya sampah itu di wilayah pesisir, itu baunya itu bau amis gitu. Jadi di sepanjang daerah itu setiap orang ataupun setiap pengunjung yang mau lewat akan merasakan bau amis yang tidak sedap untuk dicium. Nah, itu kan sudah dua tadi contoh dampak dari sampah plastik bagi wilayah pesisir. Sekarang yang ketiga. Nah, Pantai Zakat itu kan salah satu daerah wisatawan. Nah, tentunya dengan adanya pantai tersebut itu akan menarik daya tarik dari para wisatawan luar ataupun dalam, atau para turis atau pelancong yang ingin berlibur ke Pantai Panjang. Tapi dengan adanya sampah plastik tersebut atau daerah perairan atau pesisir yang kotor tersebut, itu menjadi hal yang membuat daerah pesisir tersebut mempunyai nilai yang kurang. Nah, tentunya dengan status yang merupakan daerah wisatawan, tetapi
terdapat banyak sampah-sampah plastik akan mengurangi banyaknya turis ataupun wisatawan yang datang ke situ. Tentunya pendapatan dari warga-warga setempat yang membuat pekerjanya untuk menarik para wisatawan tentunya akan berkurang. Nah, itulah salah satu dampaknya tentang ekonomi. Nah, itu tadi ada 3 dampak dari sampah plastik yang sering kita temui di daerah pesisir. Nah, itu hampir umum ya bagi daerah-daerah pesisir yang kotor. Nah, yang pertama tadi bisa menyebabkan penyakit karena banyaknya lalat-lalat ataupun belatung yang hinggap di sampah tersebut. Yang kedua, banyaknya bau amis ataupun bau yang tidak sedap di sepanjang perairan yang terkena sampah. Baru yang ketiga itu mengurangi daya tarik wisatawan yang ingin berkunjung ke tempat tersebut. Untuk selanjutnya, untuk cara penanggulangan. Saya rasa untuk cara penanggulangan itu bisa dilakukan tanpa harus ada penyuluhan-penyuluhan. Tapi karena kita dunia akademika, tentunya kita harus membuat suatu terobosan baru di mana ketika kita melakukan penyuluhan, setiap warga yang akan kita lakukan pencerahan agar tidak membuang sampah harus bisa menerapkannya. Nah, untuk cara-cara penanggulangan dari sampah plastik tersebut yaitu bisa dilakukan dengan secara dini. Yaitu secara dini itu memberikan pendidikan dini bagi anak-anak sekolah tentang dampak negatif dari sampah. Nah, ini untuk pendidikan ini bisa disampaikan oleh pihak-pihak tertentu seperti guru di sekolah nantinya, ataupun tidak menutup kemungkinan dari komunitas-komunitas juga orang tua itu memberikan pendidikan tentang bahaya sampah itu mulai dari TK ataupun SD, SMP sampai SMA pun bisa. Nah, di sini itu memberikan pendidikan tentang bahaya sampah tersebut. Baru yang kedua itu ini terkhusus untuk masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan lagi, itu memberikan sosialisasi tentang dampak atau bahaya buruknya sampah tersebut. Nah, ini bisa dilakukan oleh satu organisasi, misalnya satu komunitas itu melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat di daerah pesisir tentang bahaya ataupun dampak dari sampah tersebut. Sekarang kita lanjut yang ketiga, itu tentang cara penanggulangannya tuh. Jika masih ada masyarakat ataupun siapapun itu yang masih melakukan pembuangan sampah pada daerah pesisir, itu yang ketiga dari saran saya sendiri itu melakukan punishment terhadap orang-orang yang masih tidak bisa dilakukan untuk sosialisasi terhadap bahaya sampah tersebut. Jika masih ada 1 orang ataupun 2 orang, itu langsung dilakukan tindak tegas ataupun sanksi terhadap masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Bisa membayar dana ataupun bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Baru yang keempat itu yang paling penting adalah sama-sama menjaga kebersihan lingkungan kita sendiri. Nah, daerah pesisir itu kan terkhusus untuk masyarakat yang berada di daerah pesisir, itu merupakan satu tempat yang menjadi tempat tinggal mereka. Bisa jadi itu tempat tinggal ataupun yang paling tingginya adalah sebagai tempat mata pencahariannya. Nah, dikarenakan itu adalah tempat tinggal kita, tempat mata pencaharian kita, maka dengan sadar diri, nah ini harus kita tumbuhkan dalam diri kita sendiri itu adalah menumbuhkan jiwa atau rasa peduli terhadap lingkungan kita sendiri. Jadi itulah tadi ada 3 cara penanggulangan tentang sampah plastik yang ada di Pantai Zakat. Itu yang pertama tadi memberikan pendidikan dini bagi anak-anak sekolah, bisa di sekolah ataupun dimanapun yang bisa memungkinkan kita untuk memberikan pendidikan bagi mereka. Baru yang kedua itu memberikan sosialisasi bagi masyarakat yang tidak sedang mengenyam pendidikan. Baru yang ketiga itu melakukan punishment atau sanksi terhadap orang-orang yang masih melanggar peraturan. Baru yang keempat itu dengan sadar diri atau dengan kesadaran diri sendiri merawat atau menjaga lingkungan kita agar terbebas dari hal-hal yang tidak kita inginkan.
Oke, jadi itulah tadi untuk soal UAS saya yang pertama, sekaligus menjelaskan kepada teman-teman semua tentang bahaya ataupun dampak dari sampah plastik kepada teman-teman semua. Sekarang saya akan melanjutkan untuk soal yang kedua, itu tentang dimensi-dimensi yang dilakukan untuk melakukan pembangunan di daerah-daerah pesisir tersebut. Nah, sebelum itu akan saya jelaskan terlebih dahulu itu pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Nah, jadi menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu itu adalah pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di kawasan pesisir dengan cara melakukan penilaian menyeluruh tentang kawasan pesisir beserta sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam batas wilayah pesisir. Nah, itu adalah pengertian dari pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, di dalam menanggulangi sampah-sampah plastik yang ada di sekitar daerah perairan ataupun wilayah pesisir, itu terdapat 3 dimensi yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi tersebut. Pertama itu dimensi sektoral, dimensi ilmu, dan ketiga dimensi keterkaitan ekologis. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Dimensi sektoral itu adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor-sektor tertentu. Contohnya nih, jika ada sesuatu ataupun seseorang yang ingin melakukan daerah tersebut menjadi daerah wisatawan ataupun menjadi tempat mata pencaharian bagi warga-warga sekitar. Nah, melalui ini pihak-pihak yang berwajib melakukan perencanaan ataupun satu terobosan tertentu agar nilai dari kawasan tersebut dapat digunakan dengan maksimal. Tentunya jika digunakan nilai dari suatu kegiatan tersebut digunakan secara maksimal, tentunya akan mengurangi dampak negatifnya. Contohnya jika pemerintah melakukan pembangunan wisata yang lebih maju di pantai Jakat tersebut, tentunya pembangunan pun akan merata. Nah, ini akan membuat masyarakat ataupun oknum-oknum tertentu yang ingin membuang sampah di situ menjadi tidak ada niatan lagi, karena daerah tersebut sudah menjadi daerah wisatawan yang secara resmi dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu salah satu pengertian dari dimensi sektoral. Sekarang untuk dimensi bidang ilmu. Nah, dimensi bidang ilmu adalah perencanaan dengan pembentukan ilmu pengetahuan. Nah, sama seperti cara penanggulangan yang tadi itu tentang memberikan pendidikan ataupun memberikan sosialisasi. Nah, dimensi bidang ilmu itu mempunyai keterkaitan dengan pendidikan, di mana dimensi bidang ilmu itu adalah perencanaan dengan pembentukan ilmu pengetahuan. Nah, ini dimensi bidang ilmu ini bisa dilakukan lebih cenderung di tempat-tempat pembelajaran untuk bisa mengajarkan kepada semua yang mengenyam pendidikan mengerti tentang dampak positif dan negatif dari sampah yang ada di wilayah pesisir. Baru untuk dimensi yang ketiga itu dimensi keterkaitan ekologis. Nah, dimensi keterkaitan ekologis ini adalah perencanaan dengan mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. Jadi dimensi keterkaitan antar ekologis ini itu mempunyai hubungan timbal balik antara manusia dengan alam ataupun dengan hewan ataupun tumbuhan. Nah, jika suatu daerah pesisir tercemari, maka 3 ekologis yang pasti akan terpengaruhi. Contohnya untuk hewan dan tumbuhan, untuk alam, dan untuk manusia. Pasti yang ketiga ini akan merasa terpengaruhi. Contohnya jika sampah itu terdapat di daerah pesisir, tentunya organisme-organisme di sana pun akan banyak yang mati dan juga berpengaruh terhadap manusia itu sendiri. Dan juga untuk alam bisa terpengaruhi juga, bisa mengakibatkan air laut yang menjadi keruh, suasana pantai yang kotor. Nah, jadi seperti itulah pengertian dari keterkaitan ekologis itu sendiri. Jadi menurut jurnal-jurnal dan artikel-artikel yang saya baca,
untuk dimensi yang bisa diterapkan pada studi kasus yang ada di Pantai Zakat itu menerapkan ketiga dimensi tersebut, dimensi sektoral, dimensi ilmu pengetahuan, dan dimensi keterkaitan ekologis. Di mana ketiga dimensi ini mempunyai keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Di mana untuk sektoral tersebut adalah tentang pendekatan pembangunan sektor, bidang ilmu itu tentang pembentukan ilmu, dan keterkaitan ekologis itu adalah tentang interaksi antara organisme-organisme yang ada di dalamnya. Jadi ketiga sektor ini tidak bisa terpisahkan satu sama lain untuk melakukan pembangunan ataupun perencanaan wilayah pesisir yang lebih terpadu lagi. Oke, jadi sekian saja yang bisa saya jelaskan tentang salah satu dampak tentang wilayah pesisir. Itu studi kasusnya adalah sampah plastik yang ada di Pantai Zakat Kota Bengkulu. Kiranya penjelasan saya bisalah menambah sedikit wawasan teman-teman semua. Jika saya pribadi ada melakukan penyampaian kata-kata yang kurang pas terhadap teman-teman semua, mohon sekiranya dapat dimaklumi. Oke, jadi segini saja video yang bisa saya sampaikan tentang dampak bahaya ataupun negatif dari sampah plastik, sekaligus juga tentang ujian akhir semester saya dari mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih.